Baik, perkenalkan nama saya Muncul Pertegula dengan NIM 123490018 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan percobaan praktikum mata kuliah pemrograman instrumentasi virtual, di mana saya akan membuat SQL Server yang akan terhubung pada LabVIEW. Nah, di sini kita akan membuka SQL Server kita. Jadi pastikan kita sudah memiliki aplikasi software SQL Server ini. Nah, di sini SQL Server nanti akan diminta server type-nya, server name, authentication. Jadi ini sudah uh, apa? Saya dapatkan server name-nya. Itu kita download di Google yang dimana itu merupakan apa database-nya, database untuk penyimpanan nanti hasil dari SQL-nya, hasil dari LabVIEW yang dikirim ke SQL-nya. Jadi ini tepat untuk penyimpanan database. Oke, connect. Nah, di sini kita telah memiliki database-nya. Pada database, kalau kita ingin membuat database baru, klik kanan, new database. Nah, di sini kita misalkan kasih nama Omus 2. Oke, langsung klik OK. Ini semua nggak usah diganti. Nah, database-nya di sini ada Omus 2. Nah, pada bagian tables. Nah, sekarang di sini kita buat new query. Nah, setelah new query-nya kita dapat, sekarang kita ambil uh, program untuk menginput data dari LabVIEW nanti yang akan kita ambil. Nah, di sini saya cari di sini di W3 School ini, sini ya. Ini kita example-nya kita copy. Ini cuma contoh aja, ini bisa diubah. Nah, di sini ada person ID, last name, first name, address, city. Nah, tipenya di sini integer, varchar, sampai itu juga dengan city-nya. Nah, sekarang kita coba execute. Nah, command complete success. Nah, berarti di sini sudah sukses untuk program inputan nanti yang akan kita simpan di database. Nah, di sini pada bagian menu bar ini masih belum muncul, jadi kita menggunakan ini refresh F5. Nah, di sini udah ada file DBU kita. Ini persons. Nah, kemudian setelah itu kita akan input data dari LabVIEW. Sebelum itu kita klik kanan pada bagian ini, kita klik select to top 1000 rows. Nah, jadi di sini nanti akan muncul tabel-tabel setiap inputan data yang diambil dari yang dikirim melalui LabVIEW. Nah, last name, first name, address, city, personal ID. Nah, nanti akan muncul di bawah sini. Kemudian setelah semua ini selesai, kita akan buat folder. Misalkan saya buat di SQL Server latihan. Nah, di sini saya akan membuat folder UBL, dan Omus 2. Ini kita jadi UDL. Klik yes. Nah, formanya berubah. Di sini double klik. Nah, pada bagian ini select or enter a server name. Nah, ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi kita tunggu aja. Jadi di sini kita itu select server kita yang tadi MSI. Nah, karena di sini tidak ada, tidak muncul, jadi kita langsung ke menu ini kita. Nah, di sini
server yang kita pakai di sini yaitu MSI. Nah, caranya kita klik ini pada bagian ini yang Connect Object Explorer. Nah, ini server name kita MSI, kita copy aja. Kita masuk pada UBL tadi. Nah, kita paste. Nah, di sini ada use a specific username and password. Jadi misalkan kalau kita ingin membuat password atau security-nya, kita dapat membuat username di sini dan begitu juga dengan passwordnya. Karena saya tidak ingin membuat username dan password di sini, jadi saya use Windows Anti-Integrated Security. Ini sudah. Nah, kalau sudah selesai, pada select the database on the server, jadi kita pilih database tadi. Jadi database yang kita buat tadi pada dari SQL Server tadi ini OMUS 2. Nah, kemudian kita pastikan apakah ini connect atau tidak. Nah, di sini test connection sukses. Kita klik OK, terus OK. Nah, sekarang itu sudah sesuai. Sekarang kita masuk pada lab view-nya. Nah, pada rangkaian lab view, di sini sudah saya buat. Di sini saya jelaskan sedikit. Di sini kita menggunakan yang namanya, kita label tools execute query. Nah, jadi di sini nanti execute query ini akan mengirimkan data yang telah yang di input ini pada lab view ke file ini yang terhubung ke SQL Server ini, yang terhubung ke database server kita. Jadi nanti hasil dari inputan ini akan disimpan ke bagian ini, bagian rows ini akan muncul. Nah, sekarang kita coba masukkan. Di sini sudah saya sesuaikan. Di sini untuk false-nya kita sambungin aja untuk errornya. Ini boolean untuk misalkan kita run atau kita mengirimkan datanya. Nah, di sini kita kasih itu case structure untuk perulangan data yang akan dikirimkan. Nah, di sini ada connection information. Jadi, koneksi ini nanti akan terhubung ke tadi ini UDL kita ini. Nah, jadi ini kita hubungkan, double klik. Nah, jadi ini udah hubung ke database yang di SQL kita tadi. Nah, ini untuk error in-nya, ini untuk error out-nya. Jadi, errornya nanti tidak akan muncul. Kan biasanya nanti ada indikator 501. Itu untuk errornya. Jadi, untuk menghindari itu muncul atau agar tidak ribet lah. Jadi, kita kasih error out-nya. Jadi, error out-nya nanti muncul pada bagian ini. Nah, di sini kita menggunakan itu tools open connection. Kalau ini tools close connection. Nah, tools close connection. Nah, ini kita clean kalau rapi mudah diketik. Nah, di sini insert into person. Ini sesuai dengan yang di SQL kita. Jadi ini keterangan cryptable-nya di itu person. Nah, di sini juga person. Jadi insert into. Jadi yang dimasukkan apa? Di sini person ID. Ini saya misalkan kasih name, last name, first name, address, dan city. Untuk values-nya di sini %s. %s ini biasanya digunakan untuk inputan suatu nilai berdasarkan hasil ini. Person ID-nya berapa? Jadi ini untuk menampilkan hasil dari person ID-nya. Nah, ini ada 5, jadi inputan yang akan kita kirim juga nanti ada 5. Dan sini ada 5. Ini tabel-tabelnya ini. Ini namanya format into string.
Nah, kemudian di sini bagian result stringnya kita buat indikatornya. Nah, indikator ini kita buat gitu, klik kanan, eh, create, kemudian property node, value. Nah, value ini yang akan kita hubungkan ke SQL query kita. Nah, jadi mengapa kita buat ininya value-nya? Misalkan nih, kalau jarak antara ini yang bagian indikator kita ini jauh dari ini tools tools execute query ini, maka kita menambahkan value biar lebih rapi aja. Oke, karena ini rekainnya sudah selesai, kita coba run. Nah, inputannya sama ya. Sini ada input, misalkan ini name, name, ini last name, first name, kan ini address, dan ini titik. Oke, kemudian kita run. Nah, ini kita refresh ini sama juga dengan kita run. Nah, di sini muncul data errornya 504. Nah, kemudian ini kan tadi sudah kita sesuaikan lokasinya ya untuk database OMSDO itu. Nah, ini kita copy, Ctrl C, kita masuk ke SQL query. Nah, kita tambah di sini new query. Nah, kemudian kita paste. Ini tadi hasil inputan dari data lab view kita. Nah, kemudian kita execute. Nah, ini complete times, berarti complete. Ini kita execute. Nah, jadi di sini sudah masuk data dari hasil itu tadi yang telah kita masukkan ini. Nah, jadi di sini ada person ID, last name, almost, first name, address, dan city. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran atau presentasi tentang SQL query yang akan dihubungkan ke review. Kalau misalkan ada yang masih kurang, karena ini juga masih tahap apa ya, tahap pembelajaran, jadi nggak masih ada kekurangan dalam penyampaian ataupun eh, cara pengerjaannya. Jadi saya mohon maaf. Mungkin sekian video dari saya ucapkan terima kasih.